Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tentang cara mengukur jarak, massa, dan volume benda. Support channel ini terus ya. Benda memiliki ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume atau ruang. Berdasarkan wujudnya, benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Kita akan mengenal tentang ciri-ciri benda yaitu massa dan volume atau ruang. Pertama-tama, kita akan membahas tentang massa. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, manakah bola yang massanya lebih besar? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Kata Siti. Lalu ibu guru menjawab, yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Jawab Udin. Benar. Bola basket bahan penyusunnya berbeda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar? Tanya Siti. Lalu ibu guru menjawab, Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini, yaitu timbangan dan neraca. Sekarang, yuk kita belajar membaca hasil timbangan neraca. Benda yang naik berarti massanya lebih kecil atau ringan. Benda yang turun berarti massanya lebih besar atau berat. Perhatikan gambar botol B, mempunyai massa yang lebih besar daripada botol A. Botol E mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Perhatikan bola yang kempes, mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Perhatikan gambar 6 apel yang mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat lebih kecil dengan 1 semangka. Nah, setelah kita mengenal apa itu massa, sekarang kita akan mengenal ciri benda selanjutnya, yaitu volume atau ruang. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Perhatikan volume ukuran A lebih besar daripada volume ukuran akuarium yang B. Coba isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, percobaan ini sebagai bukti bahwa benda padat memiliki volume atau menempati ruang. Karena gelas berisi air yang dimasukkan benda padat terlihat lebih banyak isinya dibandingkan dengan gelas yang sebelumnya hanya berisi air saja. Sekarang, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Nah, percobaan ini sebagai bukti bahwa benda cair memiliki volume atau menempati ruang, karena gelas yang sebelumnya berisi setengah air menjadi lebih penuh setelah ditambahkan air lagi. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Nah, percobaan ini sebagai bukti bahwa benda gas memiliki volume atau menempati ruang. Karena balon yang belum diisi udara, bentuk awalnya kempes, dan setelah diisi atau ditempati udara, ruang balon mengembang dan ukurannya tergantung dari banyaknya udara yang masuk. Benda memiliki massa dan dapat ditimbang. Ada berbagai macam alat untuk menimbang sesuai fungsinya. Ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Contohnya seperti bayi menggunakan timbangan gantung, telur menggunakan timbangan warung, emas menggunakan neraca, tepung menggunakan timbangan kue, dan beras menggunakan timbangan beras.
Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Timbangan ini menggunakan satuan kilogram dan gram. Setiap 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Setiap 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Aturan membaca timbangan satuan kilogram dan gram: yang pertama, angka yang ditunjukkan atau dilewati jarum adalah hasil timbang. Yang kedua, angka 1 sama dengan 1000 gram atau 1 kilogram. Angka 2 sama dengan 2000 gram atau 2 kilogram. Angka 3 sama dengan 3000 gram atau 3 kilogram. Angka 4 sama dengan 4000 gram atau 4 kilogram. Angka 5 sama dengan 5000 gram atau 5 kilogram. Yang ketiga, nilai dari 4 buah garis kecil di setiap jarak antara angka 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu garis kecil yang ke-1 sama dengan 200 gram. Garis kecil yang kedua sama dengan 400 gram. Garis kecil yang ketiga sama dengan 600 gram. Dan garis kecil yang keempat sama dengan 800 gram. Sehingga berat ikan di samping adalah 4200 gram atau 4 kg 200 gram. Nah, berat ayam ini adalah 5200 gram atau 5 kg dan 200 gram. Karena jarum panjang melewati angka 5 dan menunjuk garis kecil ke 1. Artinya, angka 5 sama dengan 5000 gram atau 5 kg dan garis kecil ke 1 sama dengan 200 gram. Sehingga beratnya 5200 gram atau 5 kg dan 200 gram. Adapun cara jika 5200 gram diubah ke satuan kilogram, yaitu 5200 gram kita pecah menjadi 5000 gram ditambah 200 gram. Supaya kita bisa mengubah 5000 gram itu satuannya menjadi kilogram, maka 5000 kita bagi 1000. Jadi 5000 dibagi 1000 sama dengan 5. Sehingga 5200 gram sama dengan 5 kg ditambah 200 gram. Nah, kalau berat jagung ini adalah 5000 gram atau 5 kg. Karena jarum panjang menunjuk tepat ke angka 5. Artinya angka 5 sama dengan 5000 gram atau 5 kg, sehingga beratnya 5000 gram atau 5 kg. Nah, inilah tangga satuan berat. Ternyata satuan berat itu banyak. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, jadi setiap turun 1 tingkat itu dikalikan dengan 10. Turun 2 tingkat dikali dengan 100. Turun 3 tingkat dikali dengan 1000 dan seterusnya. Adapun setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Naik 2 tingkat dibagi dengan 100. Naik 3 tingkat dibagi dengan 1000 dan seterusnya. Sekarang perhatikan pada catatan kuning. Itu adalah perubahan satuan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Diingat, 1 kg sama dengan 1000 gram. 1000 gram sama dengan 1 kg. 1 kg sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 dak sama dengan 10 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 100 kg sama dengan 1 kuintal. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1000 kg sama dengan 1 ton. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dan 100 kuintal sama dengan 10 ton. Nah, coba kita ke contoh soal yang nomor 1. 4 kg sama dengan berapa ons? Nah, jadi kita ubah satuan kilogram ke ons. Dilihat catatan yang berwarna kuning. Setiap 1 kg itu sama dengan 10 ons. Maka, kembali ke soal, angka 4 kita kalikan dengan 10. Jadi 4 kg dikali 10 sama dengan 40 ons. Sehingga 4 kg sama dengan 40 ons. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 2, 6 ton sama dengan berapa kuintal? Nah, kita lihat di catatan kuning, setiap 1 ton sama dengan 10 kuintal. Jadi, 6 ton kita kalikan dengan 10 sama dengan 60. Sehingga 6 ton sama dengan 60 kuintal. Soal nomor 3, 2 dak sama dengan berapa gram? Kita lihat di catatan kuning, setiap 1 dak sama dengan 10 gram. Jadi 2 dak kita kalikan 10 sama dengan 20, sehingga 2 dak sama dengan 20 gram. Soal nomor 4, 600 kuintal sama dengan berapa ton? Kita lihat di catatan kuning. Setiap 100 kuintal
sama dengan 10 ton. Jadi 600 kuintal kita bagi 10 sama dengan 60 ton. Sehingga 600 kuintal sama dengan 60 ton. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang satuan panjang seperti sentimeter dan meter. Ada juga satuan berat seperti kilogram dan gram. Nah, sekarang kita akan mengenal satuan jarak, yaitu kilometer dan meter. Satuan jarak berguna untuk menyatakan jarak antar tempat, jalan, bangunan, ketinggian, dan kedalaman. Alat ukur jarak umumnya menggunakan meteran. Adapun alat ukur altimeter digunakan untuk mengukur jarak ketinggian, seperti ketinggian pesawat dan gunung. Ada juga echosonder, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak kedalaman laut yang mempermudah proses pengukuran, sehingga manusia tidak perlu menyelam ke dasar laut untuk mengetahui kedalamannya. Semua alat ukur sudah dibuat sesuai fungsinya masing-masing. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 m. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Tadi sudah diketahui bahwa jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 m. Sekarang berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita kerjakan satu-satu ya. 5 km ditambah 300 m. Sekarang 5 km-nya dulu kita ubah ke satuan meter. Ingat, setiap 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 5 km ini kita kalikan dengan 1000 sehingga hasilnya menjadi 5000 meter. Adapun 300 m tidak perlu kita ubah karena satuannya sudah meter. Jadi 5000 m ditambah 300 m sama dengan 5300 m. Sehingga jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 m. Adapun jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 m. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km dan m? Sekarang 1523 m kita pecah menjadi 1000 m ditambah 523 m. Supaya kita bisa mengubah 1000 m menjadi km. Nah, setiap 1000 m kan sama dengan 1 km. Jadi 1523 m sama dengan 1 km ditambah 523 m atau 1 km lebih 523 meter. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Tebak ya, berapa jarak rumah Togar ke pasar? A. 1 km lebih 670 meter atau B. 1 km lebih 435 meter. Ya, jarak rumah Togar ke pasar adalah 1 km 435 meter. Jika satuannya diubah ke meter, maka yang perlu kita lihat adalah angka yang satuannya belum meter. Nah, kalau yang belum meter yang mana? Coba diperhatikan, 1 km 435 m. Berarti angka yang mana yang belum meter satuannya? Ya, angka 1 ya. Jadi kita fokus ke angka 1 saja. Angka 1 kita ubah satuannya ke meter. Nah, antara km dan m itu turun 3 tangga sehingga dikali dengan 1000. Jadi 1 dikali 1000 sama dengan 1000 ya. Jadi 1 km sama dengan 1000 meter. Tinggal kita tambahkan dengan 435 meter. Sehingga hasilnya adalah 1435 meter. Sekarang kita lihat Udin. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? A. 5 km, B. 1 km. Coba ditebak yang mana jawaban yang benar, yang A atau yang B? Ya, jarak yang ditempuh Udin adalah sisa 1 km, karena jarak antara rumah Udin ke sekolah adalah 3 km. Namun setelah 2 km naik sepeda, perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki, sehingga
3 km dikurang 2 km sama dengan 1 km. Coba perhatikan gambar berikut. Berapakah perbedaan ketinggian pesawat B dan pesawat A? A. 7.325 meter atau B. 1.325 meter? Ya, perbedaan ketinggian pesawat B dan pesawat A adalah 1.325 meter. Karena selisih kedua pesawat yaitu ketinggian pesawat B dikurang ketinggian pesawat A. Jadi 4.325 meter dikurang 3.000 meter sama dengan 1.325 meter. Sekarang bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Perhatikan gambar. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah adalah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? A. 300 meter atau B. 400 meter? Ya, jaraknya adalah 300 m karena 3 dikali 100 m sama dengan 300 m. Coba jawab di kolom komentar. Perhatikan gambar percobaan di atas. 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Lalu sebuah balon dikembiskan. Apa yang terjadi? Nah, hal tersebut membuktikan bahwa benda gas mempunyai. Dijawab yang tepat ya. Hanya ada satu kata yang terdiri dari 5 huruf saja. Jadi tidak perlu panjang-panjang jawabannya. 5 huruf saja, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.